Oke, selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi. Nah, pada hari ini kan kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena keterlambatan tadi sedikit untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, topik yang akan kita bawakan pada pagi hari ini itu adalah tidak hemat atau boros, terlebih kita di kalangan anak kos. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini atau kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, jika tidak ada yang bersedia, mungkin kali ini akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang saya akan memimpin dengan menurut agama Kristiani. Mari kita berdoa. Yang bersih Tuhan, atas kasih-Mu saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Tuhan, untuk kegiatan kami, kiranya Kamu perlancar dengan topik-topik yang sudah kami tentukan, yaitu tidak hemat atau boros. Tuhan, Engkau tahu kami anak kos yang sering sekali tidak hemat atau boros dalam pengeluaran kami. Mohon bantu kami Tuhan untuk melancarkan segala apapun atau pendapat atau ide-ide yang akan kami kemukakan nanti. Orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Terpujilah nama Tuhan, hanya seorang akan selama-lamanya. Amin. Nah, selanjutnya saya ingin, sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bimbingan kelompok, atau teman-teman apakah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang membahas tentang masalah umum dalam sebuah kelompok dengan beralaskan dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini memiliki tujuan, yaitu agar kita mampu bicara di depan banyak orang, agar kita mampu mengeluarkan pendapat, ide, gagasan kita di depan banyak orang, agar kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain, agar kita dapat bertanggung jawab untuk pendapat yang kita keluarkan, agar kita mampu mengendalikan diri dan memahami situasi, agar kita mampu mengendalikan emosi negatif dalam diri kita, agar kita menjadi lebih akrab sesama kelompok terlebihnya, dan terakhir agar kita dapat lebih memahami topik umum atau topik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas-azas yang harus kita pedomani, yaitu azas keterbukaan, azas kerahasiaan, kenormatifan, dan juga azas kesukarelaan. Nah, nanti untuk hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi, seperti topik yang kita jelaskan, seperti topik yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tidak hemat atau boros. Nah, di situ saya akan meminta pendapat dari teman-teman sekalian bagaimana faktor penyebab, dampak, dan lain-lain. Nah, sebelum kita memulai, saya menyiapkan permainan yang bertujuan untuk mengakrabkan dan memperkuat tali silaturahmi antar kita satu kelompok. Judul permainannya adalah, nah, jadi permainannya itu, kalau aku bilang Marina, itu gerakannya kayak gini. Marina, kalau menari kayak gini, di atas menara. Oke, kita contohin dulu ya. Marina, menari di atas menara, menara di atas Marina, menari di atas Marina. Nah, gitu. Oke, coba lebih cepat ya. 1, 2, 3, ya. Marina di atas menari, menara, Marina di atas menari, menara di atas menari, menara, Marina di atas menari, menara. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bermain permainan yang bertujuan mengakrabkan kita terlebih satu kelompok. Nah, selanjutnya aku ingin bertanya nih terlebih dahulu, apakah teman-teman siap untuk melakukan kegiatan BKP ini? Siap. Nah, terima kasih. Nah, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tidak boros atau hemat, khususnya di kalangan kita sebagai anak kos. Nah, untuk itu aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama itu, menurut teman-teman, kenapa sih kita penting membahas topik ini, topik tidak hemat atau boros ini, terlebih kita di kalangan anak kos
juga kayak menabung untuk membeli sesuatu barang yang penting. Nah, kita juga sebagai anak kuliah itu bakal banyak keperluan, mungkin beli buku, mungkin jadi secara tidak langsung itu juga membantu orang tua kita. Bisa dibilang kita juga mengurangi beban ya sih. Mungkin ada yang lain buat Cendaro? Kalau menurutku ya, kita sebagai anak kos itu apalagi sebagai mahasiswa, ya mungkin banyak keperluan lain selain kebutuhan sehari-hari ya kan. Kita tuh perlu memilah mana yang harus diprioritaskan, seperti apa yang harus dibeli. Ya, nggak semua barang itu harus dibeli gitu. Itu juga sih penting karena kayak kita harus tuh paham yang mana kebutuhan kita, yang mana lebih butuh daripada yang kita mau inginkan. Kalau menurutku penting yang membahas topik ini biar kita bisa belajar menabung untuk membeli barang keperluan seperti beli buku dan yang lain-lainnya gitu. Ya berarti kalau disimpulkan berarti hampir sambungan semua ya. Berarti kita penting membahas topik ini karena agar kita lebih tahu caranya berhemat, sama kayak Mbak Yesa tadi, biar kita istilahnya sedikit mengurangi beban orang tua kita, karena kan kita sih masih ditanggung sama orang tua kan teman-teman. Nah, menurut teman-teman apa sih faktor penyebabnya kita sering tidak hemat atau boros? Mungkin karena ini kan pergaulan, lingkungan. Ya juga kita sebagai mahasiswa, sebagai anak kos itu gengsi gitu. Kalau teman ngajak keluar, ayolah kesini gitu. Mungkin gengsi kan nolaknya gitu. Atau nggak enakan mungkin sama teman. Jadi itu karena ada pergaulan atau lingkungan kita gitu, sebagai teman-teman. Juga yang kayak perilaku yang konsumtif gitu, pokoknya nggak bisa milih mana yang kayak mau keinginannya gitu. Terus juga kayak ada anak kos yang mungkin yang ada fasilitas yang banyak kayak sepeda motor gitu, kayak sering kali jalan-jalan kesana kesini, sehingga ya itu karena cepet habis gitu, dan itu kan nanti uangnya dari uang bulanan dia kan. Nah, Ada lagi pendapatnya teman-teman? Menurutku juga dampak faktor penyebabnya itu banyak ya, selain dari lingkungan, juga kayak yang bilang FOMO Naya mungkin tadi, ya, cewek-cewek lebih mentingin barang yang lucu daripada yang penting penggunaannya gitu kan. Apalagi kita mahasiswa ya, apalagi dikira mahasiswa Unimed yang banyak harus beli buku ini itu, mungkin salah satu yang buat kita jadi boros. Udah kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan ini itu, tambah lagi kita harus beli buku kan gitu. Nah, menurut teman-teman apa sih dampak yang terjadi kalau kita tidak hemat atau boros? kalau dampaknya ya yang aku rasain nih, kalau nggak hemat itu pasti kalau sebelum targetnya habis itu udah habis memang kan, itu tuh kayak sulit kali, kayak mau beli apa aja kayak apa ya, harus beli ini cukup nggak ya, sampai tidak lagi gitu. Jadi kayak harus ya kadang minjem lah sama sepupu ataupun teman yang terdekat lah pokoknya gitu. Terus kayak kalau anak kos ini kan kalau udah manfaatnya dari anak kos ini kan pasti dia dia tergoda gitu untuk mengutang atau pay later, kayak utang-utang ke teman-teman gitu. Minjem duit lah. Itu dampak yang terjadi ini bisa menyebabkan kita utang melalui pinjol dan seperti penggunaan pay later gitu. Oh, sampai sama kayak Una tadi ya. Mungkin menurut Esa? Nah, kalau menurut itu kalau misalnya dampaknya itu, nah kalau misalnya kan anak kos itu udah nggak punya uang, bakal minum makan gitu. Jadi sekali aja lah makan untuk hari gitu. Karena apa? Kan tadi kan kita nggak hemat, boros dia. Uang bulanannya itu atau uang makan itu udah kemakan atau membeli barang-barang yang nggak penting gitu kan. Jadi menurut itu bakal bisa anak kos juga ke mahasiswa. Aku setuju sih sama dampak-dampak yang ada. Karena coba kita cari ke diri kita sendiri, karena kan kita sering kayak gitu. Yang kita awal bulan, masih banyak nih uangku, beli ini beli itulah, jalan-jalan malah main-main kan gitu kan. Terus pas di akhir-akhir bulan tiba-tiba datang buku, kayak ya kemana ya? Tiba-tiba mungkin ada satu, ada tiga, Kemana ya? Padahal uang buku biasanya mahal. Kan. Kayak mana aku ya? Pinjam lah, yang akhirnya berutang ya. Mungkin bisa menyebabkan masalah besar ya jatuhnya. Terus masalah kesehatan juga, karena kayak awalnya makan-makan yang enak, jalan-jalan gitu kan, makannya yang kayak apa ya, mungkin pokoknya jalan-jalan lah ke mall gitu, habis uangnya di awal bulan, terus ya
di akhir bulan dia cuma makan Indomie seminggu, telur, nasi telur gitu. Nah, terus menurut teman-teman apa sih solusi yang bisa kita buat untuk mengurangi dampak itu, untuk mengurangi ketidaknyamanan kita itu? Kalau menurutku kayak kita harus mencatat pengeluaran pemasukan, kayak kita harus mementingkan yang lebih penting dulu, kayak makan kita dulu, kos kita, transportasi kita, biar kita nggak terlalu boros gitu. Kalau menurutku kan dia tuh bisa kayak gimana ya, kita harus tahu barang terpenting dan barang terpenting yang kita harus beli gitu. Nah kalau contohnya tadi kan saya sebagai perempuan yang suka barang-barang yang lucu, nah kalau nanti itu barang itu nggak penting gitu, jadi kita tuh bisa tahu yang mana terpenting, yang mana terpenting gitu. Itu sehari-hari. Kita harus pandai-pandai untuk mengendalikan diri agar tidak misalnya itu ada FOMO, beli ini itu, halnya beli ini kita beli ini gitu. Harus pandai-pandai ya untuk mengapa diri sendiri. Dan Solusiku ya itu kita harus pandai mengelola duit untuk bisa menabung biar supaya hemat. berarti menyisihkan lah ya, menyisihkan untuk kayak keperluan di akhir lah. Tiba-tiba kan beli dari uang yang disimpan. Ya, berarti saya uang tidak terduga kita ya. Jadi kayak di awal dihemat-hematkan Iya. lah gitu. Aku juga setuju dengan solusi-solusi yang mungkin teman-teman kemukakan tadi. Nah, selanjutnya aku mau teman-teman buat komitmen untuk diri sendiri. Karena jujur kalau bisa dibilang jujur, kita sebagai anak kos sudah termasuk anak kos yang hemat atau yang masih ada di tahap tidak hemat atau boros. Ini teman-teman atau bisa dari tahap mana? Udah di tahap anak kos yang sudah hemat atau yang belum hemat? Hemat karena masih sering ikut FOMO atau beli barang lucu. Yang belum hemat? Aku termasuk yang belum hemat karena kalau setiap baru transfer itu kayak mau pengen makan ini, Iya. makan Rasa ini. doang sendiri kayak Iya. orang kaya ini. Iya, jadi pengen semuanya kalau kayak duit gitu. Boros. Jadi ya mulai dari sekarang mungkin aku mau belajar kayak kontrol diri aja gitu. Biar tahu mana yang harus betul-betul mau diinginkan gitu. Jadi komitmen teman-teman untuk selanjutnya itu kayak Nah, kalau mungkin komitmen itu mulai dari sekarang aku belajar bakal lebih hemat lagi, nggak ikut-ikutan FOMO gitu. lebih membeli apa kepentingan, Iya, kepentingan. bukan karena keinginan. Iya, Pokoknya pandai memanajemen uang. Hemat-hemat. Iya, mencatat pengeluaran, Nah, teman-teman yang lain komitmennya menabung, menyisihkan uang gitu. Sama berarti sama ya komitmennya. Berarti sama-sama lebih manajemen uang lah. Ya. Oke ya teman-teman, karena tadi kan teman-teman sudah menyampaikan komitmen dari diri masing-masing. Selanjutnya aku punya satu permainan yang bertujuan untuk meneguhkan komitmen kita masing-masing. Tadi kan komitmennya untuk menghemat, manajemen waktu dan lain-lain. Nah, judul permainannya itu adalah kelipatan 3 saya bisa. Mungkin diri lagi biar agak semangat itu kita ya. Ada lahan. Nah, jadi teman-teman, judulnya ini adalah perkalian 3, kelipatan 3 saya bisa. Nah, permainannya kayak mana? Kalau misalnya aku nunjuk, Satu. 2. Saya bisa. nah gitu. Jadi setiap kelipatan 3 gerakannya saya bisa kayak gitu. Terus Kayak gerakannya? Ya, kita coba ya, saya coba ya. 1, 2. Saya bisa. 4. 3. Saya bisa. Nah, itu enggak berurut. 4, 5. 3 ya aku bilang. 4, 5. Oke, ulang ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, Saya bisa. 4. 5. Saya bisa. 8. Saya bisa. Artinya kalau ini. Coba dong. Artinya semua. Hebat, judulnya berapa? 11. saya bisa. 13. 14. Saya bisa. 12. 17. Saya bisa. Oke, gitu ya. Kita buat lebih cepat ya. 1, 2, 3 ya. 1. 2. Saya bisa. 4. 5, Saya bisa. 7. 8. saya bisa. 10. 11. Saya bisa. 13. 14. Saya bisa. Aduh. Di mana saja? Di mana saja? Ya, Coba sekali saya. Bisa. Di mana saja? Kalau Di mana? Nah, oke teman-teman.
Jadi untuk kegiatan BKP selanjutnya kira-kira bagaimana ya teman-teman? Nah, kalau menurutku di BKP selanjutnya tuh kita membahas topik tentang menunda pengerjaan tugas. Nah, mungkin teman-teman ada saran nggak? Kita ngerjain di mana, jamnya di mana, kapan? Karena kalau harinya di hari Selasa tuh Di hari Selasa jamnya? Sebelumnya kita tutup di jam 9 aja. Jam 9. Berarti di hari Sabtu jam 9 ya teman-teman. Oke. Berarti kita untuk kegiatan BKP selanjutnya akan kita laksanakan di hari Selasa jam 9 dengan topik menunda Menunda pengerjaan tugas. tugas. Untuk lokasinya Di sini aja mungkin ya. berarti di pondok Iya, di pondok belakang Gerbang Gerbang Biro, Biro, Gerbang 3 Unimed. Oke, sekali lagi kesimpulannya teman-teman. Untuk kegiatan BKP kita selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 9 dengan topik menunda pekerjaan tugas dan lokasinya di Pondok Belakang Biro, Gerbang 3 Unimed. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke. Untuk yang terakhir, kira-kira harapan apa sih yang yang teman-teman inginkan setelah kita belajar ini? Setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tidak hemat atau boros ini, Nah, mungkin harapannya itu kita sebagai mahasiswa karena kos lebih bisa mengatur keuangan aja dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ke kampus, di kos, atau mungkin dalam lingkungan kehidupan atau pergaulan kita sama teman-teman. Aku seperti itu. mungkin teman-teman yang lain ada yang harapan yang lain? Berarti izinkan aku memberi harapan ya. Harapanku sendiri, semoga setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini kita bisa lebih hemat, lebih bisa mengatur waktu, lebih ya memperkecil kemungkinan untuk melakukan pinjam meminjam uang, terlebih yang tren sekarang pinjol seperti itu, karena sangat amat berbahaya. Terlebih kita mahasiswa yang masih dalam tanggungan berada dalam tanggungan orang tua, kita dapat karena kita bisa mengurangi beban mereka seperti itu. Nah teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin yang bersedia untuk memimpin, adakah teman-teman yang bersedia untuk memimpin? Baik, untuk kali ini akan saya pimpin dengan menurut agama Kristiani. Mungkin teman-teman yang beragama Muslim bisa berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami sudah selesai melakukan kegiatan bimbingan kelompok kami. Tuhan, semoga apa yang sudah kami diskusikan hari ini dapat berbuah dan terlaksana dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, semoga dengan ini kami dapat lebih hemat, kami dapat mengurangi beban orang tua kami dapat memotivasi teman-teman kami untuk lebih berhemat. Tuhan, kami dapat memperkecil kemungkinan untuk melakukan pinjam meminjam terhadap teman-teman kami, terlebih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pinjol. Tuhan, Tuhan, teguhkan kami. Tuhan, berkati kami, berkati perkuliahan kami, berkati dunia pertemanan kami, berkati orang tua kami dalam mereka berada, lancarkan rezeki mereka, jauhkan mereka dari bahaya, dekatkan kepada mereka selalu hal-hal yang baik. Tuhan, Tuhan, kami manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kita mohon ampun dari kesalahan. Sempurnakan doa kami Tuhan di anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oke teman-teman, untuk penutup aku ingin mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ENAE BKP kayak yang kita pelajarin kemarin di kelas. Oke, boleh diri lagi teman-teman. Oke, 1, 2, 3, ya. ENAE BKP. ENAE BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. ENAE BKP.
BKP.